Jadi ini bonus demografinya ya, supaya kita bisa mencapai 20 kota global dunia. Teman-teman, mencapai 20 kota global dunia itu dinamis. Kenapa? Karena bukan hanya tentang kita berkembang, tapi kita harus berkembang relatif pada kota lain. Jadi kalaupun kita mengalami transformasi, tapi kota lain mengalami transformasi lebih cepat, maka kita tetap akan terlambat. Itu bedanya menjadi 20 dengan menjadi begini. Kami saat ini dalam kinerjanya misalnya nilainya 7, kita akan naikkan jadi 9. Naikkan jadi 9 itu nggak relatif, itu absolut. Tapi kalau menjadi top 20 itu artinya kita harus bekerja ekstra dibandingkan dengan kota lain yang juga mereka tidak akan diam. Tidak akan diam. Memang mau yang nomor 20 tergeser? Tidak. Mereka juga, karena itulah kemudian tantangan ke sana, kalau tadi disebut bagus sekali Rama, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kualitas manusia. Karena yang menentukan kota ini maju apa tidak, bahkan yang menentukan sebuah kota itu mati atau hidup, itu bukan gedungnya, tapi orangnya. Kota penuh gedung tapi sudah tidak ada orang, disebutnya kota apa? Mati. Gedungnya masih ada, tapi begitu nggak ada orang. Nah, yang menentukan manusianya. Karena itulah kenapa penting sekali pada kualitas manusia ini bagi Jakarta sudah harus kita meningkatkan targetnya, meninggikan targetnya. Kalau di nasional bicara tentang pendidikan dasar menengah, kalau Jakarta sudah harus jauh lebih tinggi dari itu. Kita harus tinggikan. Lalu di sini tempat berkumpulnya talent, nanti saya akan bahas soal itu. Di sini tempat berkumpulnya talent, sehingga kita harus menggunakan semua talent yang ada untuk bersama-sama mentransformasi kota ini. Tapi kalau kembali dulu pada soal bonus demografi, bonus demografi ini saat ini kenyataannya sudah ada yang terlempar. Siapa yang terlempar? Yang putus sekolah. Jadi di Jakarta perlu ada strategi untuk melakukan retraining kepada mereka yang terlanjur terlempar. Kenapa terlanjur lempar? Karena bentuknya kita kayak piramida. Yang SD banyak, SMP lebih sedikit, SMA lebih sedikit, perguruan tinggi lebih sedikit. Nah, mereka yang sudah terlanjur keluar untuk di Jakarta harus dikembalikan. Karena itu PKBM didorong, pelatihan, training dorong, sertifikasi didorong, sehingga mereka akan bisa kembali masuk ke dalam satu, dalam tanda kutip, bursa tenaga kerja, bursa karya, supaya mereka bisa ikut dalam kemajuan. Sehingga demografi ini benar-benar jadi bonus. Kalau tidak, yang terlempar jadi beban. Nah, disitulah kenapa penting bagi Jakarta fokus pada kualitas manusia. Dan teman-teman semua, saya tidak menggunakan istilah kualitas sumber daya manusia, tapi kualitas manusia, supaya manusia tidak direduksi sebagai faktor produksi. Ketika kita menyebutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka kita menempatkan manusia semata-mata sebagai salah satu faktor produksi dalam fungsi ekonomi. Sementara Jakarta membutuhkan lebih dari sekedar faktor produksi, tapi manusia yang ditumbuhkan lengkap termasuk budayanya. Gitu kira-kira. Kita beri tepuk tangan, jawabannya mind blowing sebetulnya. Jadi tadi yang jangan sampai jadi beban, kemudian bahasanya manusia ya Pak, bukan sumber daya manusia karena bukan dari proses produksi dan sebagainya. Mungkin karena memang waktunya juga memang tidak banyak, karena kita juga ingin memberikan kesempatan Pak kepada yang sudah jauh-jauh hadir tadi, ada yang dari Jakarta dan segala macam. Kalau boleh kita langsung to the floor Pak, supaya bisa teman-teman bisa banyak memberikan, menanyakan gagasan-gagasan Bapak kira-kira seperti apa tentang Jakarta, atau mungkin hal lain yang mungkin kalau bisa dikaitkan dengan bagaimana kita bisa menuju kota global. Kalau boleh sebelum sampai ke situ, Bung Rama, saya nambahin sedikit boleh ya, refleksi sedikit atas tiga hari ini. Jadi saya melihat Jakarta Future Festival ini lebih dari sekedar festival ide, tapi ada festival keberanian untuk membayangkan Jakarta ke depan. Kenapa istilahkan festival keberanian? Karena baik penyelenggara, partisipan, dan semua yang terlibat itu diajak untuk menengok ke depan. Jakarta sudah berjalan 500 tahun sebentar lagi. Lalu kita diajak untuk menengok ke depan. Dan apa yang dibahas? Yang dibahas itu bukan pertemuan kota yang normal. Biasanya kalau pertemuan kota tata ruang, transportasi.
Ini bicara tentang inklusi budaya, bicara tentang kuliner, bicara tentang seni, bicara tentang hal-hal yang tidak selamanya menjadi mainstream percakapan ketika kita membicarakan kota. Lihat aja menu acaranya, ketemu begitu banyak variasi. Jadi saya merasakan 3 hari ini itu adalah 3 hari mosaik yang amat indah, yang kalau ide, gagasan, tukar pikiran itu nanti diadopsi menjadi visi Jakarta masa depan, maka rasanya kita akan punya visi masa depan yang luar biasa. Nah, jadi ini ya kita bicarakan tentang sesi-sesi yang muncul situ. Misalnya ketika bicara tentang transportasi, kita bicara tentang bagaimana mobilitas itu untuk semuanya, bukan untuk sebagian. Ketika bicara tentang budaya, maka kita bicara tentang Betawi, bicara tentang Kepulauan Seribu, dan bukan bicara masa lalu, tapi bicara masa depan. Bahkan percakapan kota tua itu bukan tentang tuanya kota, tapi masa depannya kota itu. Jadi aspek-aspek yang menurut saya sangat menarik untuk jadi catatan kita. Jadi kalau boleh saya summary-kan bahwa kota yang kita bayangkan sebagai masa depan Jakarta ada miniaturnya di dalam Jakarta Future Festival ini. Semua terlibat. Kata kuncinya kolaborasi. Bagaimana DKI mengundang berbagai macam stakeholder, lalu berpikir bersama tentang masa depan. Perhatikan semua sesinya, ASN dan non-ASN. Ini kalau dibuat 5 unsur, negara punya 2, otoritas dan fiskal. Civil society punya 3, kreativitas, pengalaman lapangan, dan jejaring. Ketika 2 hal dicampur dengan 3, maka menjadi 5 kekuatan yang ini menjadi batu lompatan untuk Jakarta ke masa depan. 5 ini jadi 1. Bagaimana kewenangan ditambah dengan fiskal plus civil society. Nah, ini muncul di dalam Jakarta Future Festival itu. Jadi saya melihat forum ini menjadi sebuah gambaran tentang Jakarta ke depan, dan kalau ini dirawat dengan kolaborasi semua aspek, rasanya Jakarta akan bisa mengalahkan kota-kota global yang ada di Asia Tenggara.